لا شريك له تنزه عن الشريك والنديد والمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل أما بعد. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala. Dan sekarang masuk pasal yang ke Al-Ghani, yang maha kaya. Itu arti yang mudah dalam bahasa kita, tapi apakah yang sebenarnya dari mana Al-Ghani kita akan pelajari pada pembahasan kali ini insyaallah. Qala hafidhullah wa qad warada hadzal ism, telah terdapat nama ini pada 18 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabb kamu maha kaya yang memiliki kasih sayang. Kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian adalah fakir-fakir kepada Allah. Fakir artinya sangat butuh. Kalian sangat butuh kepada Allah, dan ini lawan dari ghani. Ghani itu tidak butuh. Kalau fakir itu sangat butuh. Jadi kaya itu karena saking tidak butuhnya itu kaya. Jadi kalau orang masih rakus itu miskin walaupun duitnya melimpah. Tapi orang yang nggak punya apa-apa tapi dia nggak butuh apa-apa, itu paling kaya. Makanya kekayaan hakiki itu adalah qanaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya barang harta, walakin al-ghina ghinan nafs, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, hati. Dan kekayaan hati itulah qanaah. Itu kalau bagi manusia. Bagi Allah juga nanti kita akan lihat ya artinya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Sementara manusia itu apa? Sangat butuh kepada Allah. Jadi berkebalikan. Manusia sangat butuh kepada Allah, Allah sangat tidak butuh kepada siapapun. Kemudian dalam ayat yang lain, lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah seluruh yang di langit dan di bumi. Apa tidak kaya itu? Semua yang di langit dan di bumi milik Allah, ya udah. Alam ini enggak ada kecuali langit bumi dan seisinya. Kalau alam akhirat di atas langit lagi. Alam dunia, alam akhirat neraka mungkin di bawah bumi ya, Allah alam. Akhirat ini di mana tempatnya Allah yang maha tahu ya. Kalau si jin itu di bawah bumi, di bumi paling bawah. Tapi apakah jahanam di sana? Wallahu a'lam. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid, sungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghaniyyu bidatihi. Allah Ta'ala itu kaya dengan datnya. Alladzi lahul ghinat tam, yang baginya lah, hanya milik Allah lah kekayaan yang sempurna. Al-mutlaq, tanpa batas. Sempurna tanpa batas. Min jami'il wujuhi wal itibarati, dari seluruh sisi dan seluruh tinjauan. Mau ditinjau dari manapun Allah maha kaya. Mau dilihat dari sisi manapun Allah maha kaya. Maha di situ menggambarkan kesempurnaan dan ketidakterbatasan ya. Jadi bahasa kita, bahasa Sanskerta aslinya, kata maha itu artinya yang paling besar, paling tinggi. Jadi Allah itu maha kaya, berarti kekayaannya paling besar, paling tinggi, paling sempurna.
Kenapa? Likamalihi wa kamali sifatihi. Kenapa Allah paling sempurna kekayaannya tanpa batas? Karena kesempurnaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena Allah Maha sempurna, maka kekayaan Allah juga paling sempurna. Kesempurnaan sifat-sifatnya juga allati la yatatarraku ilaiha naqsun, yang tidak muncul padanya kekurangan, tidak datang kepadanya kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun, dari segala sisi. Tidak ada kekurangan dari segala sisi. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan, dan Allah tidak mungkin kecuali harus kaya. Kecuali Allah itu kaya, tidak mungkin kecuali kaya. Lianna ghinahu min lawazimi dzatihi, karena kekayaan Allah itu adalah konsekuensi dari dzatnya. Tadi disebutkan al-ghaniyyu bi dzatihi. Allah kaya dengan dzatnya. Maka sebagaimana dzatnya itu wajib ada, kekayaannya juga wajib ada. Fakama la yakunu illa khaliqon, maka sebagaimana Allah tidak menjadi kecuali khaliq, razik, pencipta, pemberi rizki, rahiman, penyayang, muhsinan, berbuat baik, fala yakunu illa ghaniyan, Allah juga tidak menjadi kecuali ghaniyan, maha kaya. An jami'il khalqi, dari seluruh makhluk. Tuh, kaya itu gitu, kaya dari seluruh makhluk. Maksudnya apa? Tidak butuh. Jadi kaya itu identik dengan kata tidak butuh. Maka orang paling kaya itu orang yang paling tidak butuh. Allah kaya dari seluruh makhluk, tidak butuh dari seluruh makhluk. Gak butuh apapun dari kita. La nas'aluka rizqah, la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta kepada kamu rizki. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang beri rizki kepada kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rizki yang maha kuat dan kokoh. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh. Allah enggak butuh kepada mereka makhluk semuanya dari sisi manapun. Wala yumkinu an yakunu kulluhum, bahkan tidak mungkin ada semua mereka illa muftakirina ilaihi, kecuali butuh kepada Allah. Jadi kita tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Kita butuh Allah untuk mengadakan kita, sehingga kita ada sekarang. Kalau Allah tidak mengadakan kita, ya kita tidak ada. Tidak ada yang bisa mengadakan kita kecuali Allah. Itu kebutuhan paling asasi dari kita ya. Kebutuhan paling asasi kita itu apa? Diadakan oleh Allah. Itu paling mendasar. Kita ini nggak ada asalnya. Kemudian sekarang sudah ada. Diadakan oleh Allah. Kok kemudian setelah ada nggak mau beribadah kepada yang mengadakan kita? Itu kan kedurhakaan yang paling durhaka. Muftakirina ilaihi min kulli wajhin. Jadi kita semua ini butuh kepada Allah dari segala sisi. Ya, mereka semua makhluk itu tidak menjadi kecuali semuanya butuh kepada Allah dari segala sisi. Dari segala sisi. Ya, pertama tadi diadakan dulu. Sisi pertama itu yang paling asasi. Kita nggak punya kebutuhan apa-apa sebelum diadakan ya. Kalau nggak ada, memang butuh apa? Apakah butuh minum, butuh makan? Wong nggak ada kok butuh minum. Ya pertama kali butuh ada dulu. Gitu. Kita ini butuh diadakan oleh Allah. Dan itu sudah disediakan, sudah diadakan oleh Allah ya. Baru nanti fasilitas lain itu diadakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastaghnuna 'an ihsanihi. Mereka semua makhluk tidak bisa merasa cukup dari kebaikan Allah dan kemurahannya, wa karumihi,
wa tadbirihi dan pengaturannya, wa tarbiyatihi dan perawatannya, penjagaannya, pendidikannya, pengembangannya, al-'amah wal khassah, baik tarbiyah umum maupun tarbiyah khusus. Tarfata 'ainin, sekejap mata pun. Apanya sekejap mata pun ini? Tidak merasa tidak butuh, la yastahni. Jadi kita tidak bisa merasa tidak butuh. Kita tidak bisa merasa cukup, merasa kaya ya dari kebaikan Allah walaupun sekejap mata pun. Sekejap mata kita nggak bisa merasa tidak butuh kepada Allah, nggak bisa. Kita selalu butuh kepada Allah. Lenyap ya, semua langit bumi ini kalau tidak dijaga oleh Allah lenyap. Tidak berdaya kita semuanya. Kita diadakan oleh Allah dan dijaga keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ada. Ya, langit bumi ini kan hancur kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man fi samawati, dan semua yang di langit, wal ardi dan di bumi, abidun lahu adalah hambanya, maghuruna biqahrihi dikalahkan dengan keperkasaannya, musarrafuna bimasyiatihi diatur dengan kehendaknya. Jadi semua begitu, semua tunduk dengan aturan Allah. Semuanya hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya sangat sesat orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kafir orang itu. Orang yang menganggap tidak ada takdir, Allah nggak tahu sebelum aku melakukan. Itu kafir. Dikafirkan oleh para ulama. Karena meremehkan Allah. Semua makhluk itu tunduk, semua digerakkan oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya ditundukkan oleh Allah, semuanya dikelola oleh Allah. Lau ahlakahum jami'an, kalau Allah membinasakan mereka semuanya, lam yankus min izzihi, tidak berkurang dari keperkasaan Allah, wa sultanihi dan kekuasaannya, wa mulkihi kerajaannya, wa rububiyatihi kerububiyahannya, wa ilahiyatihi mithqala dzarratin, walaupun sebesar atom sekalipun tidak berkurang. Itulah kemahakayaan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak butuh apa-apa. Allah enggak butuh siapa-siapa. Hancur semua alam semesta, Allah enggak peduli. Famin kamali ginahu, maka diantara kesempurnaan kekayaan Allah, kemahakecukupan Allah, gimana itu? Maha cukup, maha kaya. Annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in, tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat. Malaikat itu hidupnya cuma taat. Dan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah seluruh makhluk hidup. Begitu dalam riwayat. Seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Ya semua, bakteri itu. Kuman-kuman itu semua dihitung coba berapa jumlahnya. Malaikat lebih banyak. Dan semua malaikat hanya taat. Hidupnya hanya taat. Tapi tidak mendatangkan manfaat apapun bagi Allah. Allah nggak ngambil keuntungan dari ketaatan para malaikat. Allah nggak peduli dengan itu. Wala tadurruhu maksiatul asin, dan kemaksiatannya orang-orang yang bermaksiat pun tidak membahayakan Allah sama sekali, tidak mengurangi kerajaannya sama sekali. Jadi kalau Allah habiskan seluruh alam semesta ini, Allah juga tidak berkurang kerajaannya sama sekali, tadi dikatakan.
Kalau mereka durhaka semua pun Allah tidak rugi. Kalau aman ahlul ard, kalau penduduk bumi semua beriman, kulluhum jami'an semuanya, mazada dalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah pada kerajaan Allah sedikit pun. Walau kafaru jami'an, kalau mereka kafir semuanya, lam yangkus dalika fi mulkihi syai'an, dan itu pun tidak mengurangi dari kerajaannya sedikit pun. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sungguhnya Rabbku itu maha kaya maha mulia. Jadi Allah enggak berkurang kekayaannya, kemuliaannya tidak berkurang gara-gara ada yang kafir. Jangan merasa hebat gitu sudah menjadi orang kafir gitu. Rasain gitu, rasain siapa yang rasain? Kamu sendiri yang rasain rugi gitu. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, siapa yang bersungguh-sungguh sejatinya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Yang malas juga begitu, yang malas ya untuk dirinya sendiri. Makanya untung rugi kembali ke kita semua. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dari semesta alam, enggak peduli dengan semua itu. Kemudian kata Allah, At-Taghabun ayat 6 juga, fakafaru wa tawallau, mereka kafir dan berpaling, wastaghnallah, dan Allah maha kaya, Allah enggak butuh. Wallahu ghaniyyun hamid, Allah maha kaya maha terpuji. Sering digandengkan kata kaya dengan terpuji ya. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 8, in takfuru, jika kalian kafir, antum, kalian semua, wa man fil ardi, bahkan semua yang di bumi, jami'an, semuanya, ditegaskan lagi. Padahal kata man fil ardi itu sudah umum maknanya, ditegaskan lagi dengan jami'an, semuanya. Jadi semua kalian kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah benar-benar maha kaya maha terpuji. Jadi jangan pernah merasa berjasa sudah masuk Islam ya. Ini kayak orang Badui dulu mengungkit, qalatil arabu amanna, orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi mereka merasa berjasa. Kemudian di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jinnya semuanya, berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semuanya bertakwa, paling bertakwa semua. Maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarir qalbi rajulin minkum, berada di atas orang yang paling fajir, paling jahat dari salah seorang kalian, maka itu tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Begitu ya. Wa qala ya ibadi, dan Allah berfirman, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri wa fatadurruni, kalian tidak bisa mencapai
kemudaratanku sehingga kalian memudaratiku. Walan tablughu nafi fatanfa'uni, dan tidak mencapai kemanfaatanku sehingga kalian bisa memberiku manfaat. Rawah Muslim. Jadi sama sekali Allah tidak mengambil manfaat ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit kepadamu merasa berjasa sudah masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, jangan kalian mengungkit merasa berjasa dengan Islam kalian. Walakin Allah qad manna 'alaikum idhadakum lil iman. Tapi Allah lah yang telah memberi kalian anugerah dengan memberi hidayah kepada kalian kepada keimanan. Jadi Allah lah yang berjasa kepada kita. Kita nggak pernah berjasa sama sekali kepada Allah. Kita tidak pernah berjasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang jasanya besar kepada kita. Rasul yang berjuang mati-matian demi keimanan kita. Kita sudah beriman sekarang, alhamdulillah. Terus apa balasan kita untuk Rasulullah? Kadang disebutkan juga tidak mau bersolawat. Apa pembelaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian juga kebaikan Allah jauh lebih besar daripada kebaikan Rasulullah. Terus gimana cara mensyukurinya? Semestinya kita hidup hanya untuk bersyukur. Hidup itu hanya untuk bersyukur, bukan untuk yang lain-lain. Maka kurangilah ya kelalaian-kelalaian. Kalau nggak bisa menghabisi, jadi jelas kita nggak bisa menghabiskan kelalaian, kemaksiatan pun banyak sekali. Setidaknya kurangi, terus dikurangi, ditingkatkan lagi ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah yang telah memberi segala nikmat pada kita sekalian. Kita diadakan oleh Allah, kita diberi fasilitas oleh Allah, kita diberi nikmat oleh Allah, kita diberi hidayah, kita diberi iman, diberi segalanya kita diberi. Terus kemudian suruh bersyukur saja, disyukuri saja. Semua nikmat itu kalau disyukuri Allah akan tambah lagi dengan nikmat yang jauh lebih besar. Tapi ketika kita kufur, naudzubillah min dzalik, sungguhnya adab Allah sangat pedih. Famin kamali ginahu, kemudian diantara kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala, ana infaqal munfikina, bahwa infaknya orang-orang yang berinfak, wa badlil badilina, dan pengorbanan orang yang berkorban, fi sabilihi, di jalan Allah, wabtigha'i mardatihi, dan berharap ridhonya semata, la yanfa'uhu bisyai', itu tidak memberi manfaat bagi Allah sama sekali. Walaupun dengan bahasa apa? Man yukridu lillahi qardhan hasanan. Siapa memberi pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. Kayaknya Allah butuh pinjaman, bukan Allah, itu cuma membahasakan saja. Maksudnya kalian memberi pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalian membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sebenarnya seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah, nanti Allah balikin di akhirat dengan yang jauh berlipat ganda. Memberi bukan memberi pinjaman ya. Memberi pinjaman pun termasuk ibadah ya. Ada orang sulit pinjam uang, kita memberi pinjaman kepadanya pun dicatat sebagai setengah sedekah. Termasuk membela agama Allah. Allah sebenarnya nggak butuh pembelaan. Itu kata orang liberal. Ngapain kalian jihad? Allah itu kuat. Allah maha kuat, nggak butuh bantuan kalian. Betul, Allah nggak butuh bantuan kita. Itu sangat betul. Tapi Allah menjadikan jihad itu sebagai sebab untuk membedakan siapa orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Dan siapa yang mengkufuri perintah Allah, itu Allah akan ganti dengan siksa. Itu saja, hanya alat uji, bukan Allah butuh bantuan kalian. Hanya menjadi alat uji. Syariat ini hanya alat uji saja. Kalian baru diuji segitu sudah porak-poranda hasil ujiannya ya. Sudah meremehkan Allah, melecehkan Allah, naudzubillah min dzalik. Wa kadzalika syuhus syahihin. Demikian juga kerakusan orang-orang yang rakus, ketamakan orang-orang yang tamak, loba ya. Orang yang begitu ambisius terhadap dunia, terhadap harta. Antusias hidupnya hanya untuk dunia. Wa bukhlul bukhala, dan kekikiran orang-orang kikir.
La yadurruhu syai'an, tidak membahayakan Allah sama sekali. Kalau gara-gara kalian kikir nggak mau membela agama Allah misalnya, kemudian agama Allah lenyap dari muka bumi, kalian juga yang rugi, bukan Allah sama sekali. Allah nggak pernah rugi dengan kafirnya orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Siapa bakhil sebenarnya hanya bakhil kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang berbuat baik, wa man ahsana falahul husna wa ziyadah. Siapa berbuat baik baginya yang terbaik dari Allah dan bahkan ditambah lagi. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka untuk dirimu juga. Nggak ada yang kembali ke Allah sama sekali. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah itu maha kaya, sedangkan kalian itu sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling, Allah ganti dengan kaum yang lain. Gampang bagi Allah. Tinggal kun fayakun. Tsumma la yakunu amsalakum. Kaum yang lain itu enggak seperti kalian, bisa. Allah bikin semua beriman juga bisa. Tapi inilah ujian gitu. Allah sedang menguji kalian mau beriman atau tidak. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan dari yang baik-baik yang telah kalian peroleh, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, hasil panen atau hasil tambang dari bumi itu. Keluarkan zakatnya. Wala tayammamul khabitha, jangan kalian pilih-pilih yang jelek-jelek. Minhu, darinya, tunfikuna, yang kalian infakkan. Jadi infak milih yang jelek-jelek, itu pelit namanya. Walastum biakhidhihi, sementara kalian sebenarnya enggak mau mengambilnya, baru dikasih ke orang. Yang kamu enggak suka kasih orang, kamu enggak suka kasih orang. Ngasihnya kalau nggak suka, itu orang pelit. Kalau orang yang dermawan, dia pilih yang bagus untuk orang lain, yang jelek untuk kita, yang jelek untuk sendiri. Itu perbedaan orang pelit dengan orang dermawan. Jadi kalau orang pelit itu, dia punya makanan atau punya barang diseleksi, dipilah, ini untuk kita, ini untuk orang. Yang bagus untuk kita, yang jelek untuk orang. Itu orang pelit. Kalau orang dermawan, diseleksi juga. Ini untuk kita, ini untuk orang lain. Yang jelek untuk kita, yang bagus untuk orang lain. Itu orang dermawan. Itu perbedaan ya. Kalau belum bisa begitu, itu itsar, itu tingkatan dermawan paling tinggi sih. Itsar, mendahulukan orang lain. Tapi kalau nggak bisa, setidaknya menyamakan gitu. Dan itu juga masih sulit ya. Rata-rata orang itu masih pelit. Menyamakan, ini bagus, ya sudah sama-sama bagus. Yang jelek juga sama-sama jelek, sama-sama untuk kita, sama-sama untuk orang lain juga, sudah. Nggak usah terlalu diseleksi, disamakan saja. Jadi kata Allah, Pak, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan dari yang baik-baik yang kalian usahakan, yang kalian peroleh. Dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Toh itu Allah yang mengeluarkan gitu. Itu punya Allah. Cuma kalian dititipi sebentar aja kok. Langsung digenggam erat gitu, nggak mau dilepas. Kayak anak kecil dititipi mainan gitu. Ini dipegang balon gitu, pegang erat. Nggak mau lepas. Begitu balonnya pecah, nangis ya. Wong itu punya orang, kok kamu yang nangis? Baru titipan. Ini contoh, kita tuh sebenarnya gitu. Semua barang kita tuh titipan Allah. Kenapa nangis kalau hilang? Kan aneh kan? Bukan punya antum kok nangis. Makanya prinsipnya orang kaya itu kayak tukang parkir. Mobilnya banyak,
tapi diambil orang biar aja. Nah itulah orang kaya. Kalau kita bisa kayak tukang parkir itu kaya raya. Dan dia nggak sombong ya. Tapi ada juga tukang parkir yang selfie gitu, di mobil bagus. Tapi kan ketahuan pakai seragam parkir kan, cuma parkir. Kemudian wala tayammumul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jadi kalian sendiri enggak mau ngambil kecuali dengan memejamkan mata. Artinya kamu sendiri jijik gitu dengan barang itu, kok diberikan ke orang lain gitu. Tapi tidak masalah ngasih ke orang lain, tapi kamu juga mengambilnya gitu, sama gitu, disamakan aja. Kalau kamu mau makan ya orang lain juga siap insyaallah. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi enggak usah takut miskin dengan berinfak, karena apa? Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fallahu yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan Allah akan menggantinya. Allah maha kaya. Allah akan ganti semua. Kemudian diantara kesempurnaan kekayaannya juga tanazzuhu tabaraka wa ta'ala, Allah mensucikan diri anin naqaisi wal uyubi, dari segala kekurangan dan aib. Karena Allah maha kaya, Allah nggak ada kekurangannya, Allah nggak ada aibnya, nggak ada celah, noda, cacat, tidak ada. Itulah kekayaan Allah Ta'ala. Kalau orang kaya macam kita masih banyak cacatnya ya. Masih banyak nodanya. Faman nasaba ilaihi ta'ala naqsan, maka siapa yang menyandarkan kepada Allah kekurangan, faqad nasaba ilaihi ma yunafi ghinahu, berarti dia telah menisbahkan, menyandarkan kepada Allah apa yang menafikan kekayaannya. Allah maha kaya, Allah itu sempurna, nggak ada aibnya sama sekali. Allah berfirman, qalu takhadallahu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Ini mengambil anak maksudnya melahirkan atau adopsi nih. Ya, dua-duanya itu celahan terhadap Allah ya. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Allah suci dari semua itu. Itu aib, itu noda, itu celah. Kenapa? Huwal ghani, Allah itu maha kaya, Allah enggak butuh anak sama sekali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan di bumi, ngapain mengut anak? Semua milik Allah. Jadi Allah enggak butuh siapa-siapa. Kemudian wa min kamali ghinahu, di antara kesempurnaan kekayaan Allah lagi, tanazzuhu tabaraka wa ta'ala 'anil syuraka. Allah mensucikan diri dari sekutu-sekutu, wal anda, tandingan-tandingan. Id kaifa yusawwa at-turab bi rabbil arbab, karena bagaimana bisa disamakan debu dengan Robnya para Rob semuanya, tuannya para tuan, Tuhannya para Tuhan, Allah Ta'ala. Gimana disamakan dengan tanah gitu? Kan semua yang di muka bumi itu tanah ya. Tanah menumbuhkan tanaman, tanaman dimakan manusia, manusia berasal dari tanah. Ya kita tanah-tanah aja kita semua tanah gitu. Apa sih yang bukan dari tanah kita ini? Semua dari tanah. Apa yang kita makan? Tanaman sama hewan ya kan? Ada makanan lain selain tanaman sama hewan? Zat kimia. Ini zat kimia juga dari tanah juga, semua dari bumi. Bumi itu tanah semua. Jadi kita ini unsurnya tanah, dari tanah kembali ke tanah ya. Udah tanah-tanah doang gitu. Terus kayak gitu mau disembah gitu. Kita ini makhluk yang paling mulia aja tanah ya, apalagi yang lain ya kan? Kawan kita, monyet. Itu jelas lebih rendah daripada kita gitu. Kok disembah? Ada orang nyembah monyet kan? Ada.
Ada. Nyembah tikus saja ada. Itulah kedunguan tingkat tinggi ya. Dungu tingkat tinggi. Dungu tingkat dewa itu. Lawang makhluk hina kok dianggap dewa. Dewa apa? Bisa apa gitu. Manusia. Bersyukur antum ketika diberi keimanan oleh Allah. Karena kalau nggak diberi keimanan ya begitu, nyembah tikus nanti. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah itu suci dari segala persekutuan. Allah itu nggak butuh persekutuan sama sekali. Itulah kekayaan Allah. Allah sendiri Al-Ahad. Allah itu bukan wahid. Wahid itu kan satu. Allah itu Al-Ahad. Ahad itu satu-satunya. Kalau wahid, itsnain, tsalasa itu masih ada angka berikutnya. Kalau ahad nggak ada angka berikutnya. Ahad, itsnain, tsalasa itu nama-nama hari, beda lagi. Ini ahad itu satu-satunya. Jadi Allah itu Al-Ahad. Nggak ada duanya sama sekali. Nggak butuh istri, nggak butuh anak, nggak butuh siapa-siapa. Wa kaifa yusawwal faqiru bidzat? Bagaimana disamakan yang fakir dengan zatnya, yaitu makhluk semua fakir dengan zatnya. Ad-dhaif bidzat, dan lemah dengan zatnya, pokoknya dengan zatnya itu paling dasar gitu loh. Yang paling mendasar dari kita itu zat kita. Dari zat bercabang sifat. Dari sifat muncul perbuatan. Dari perbuatan ada hak. Ya itulah zat yang paling mendasar. Jadi kita ini dhaif, lemah yang paling mendasar. Kita fakir dari yang paling dasar. Itulah kita. Al-ajiz bidzat, lemah dari segi zat. Ajiz itu juga artinya lemah ya. Sulit mengartikan bahasa Indonesia ya, semua artinya sama. Padahal beda, dhaif dengan ajiz. Ajiz itu adamul qudrah, tidak ada kemampuan. Kalau dhaif lawannya kuwah. Al-muhtaj bidzat, yang sangat butuh dengan zatnya paling mendasar. Alladzi laisa lahu min dzatihi illal adam, yang tidak ada baginya dari zatnya kecuali adam, tidak ada. Zat kita itu tidak ada itu aslinya. Makanya kita itu ada ini masih diragukan. Ada atau enggak kita sebenarnya? Kalaupun kita ada, Allah yang mengadakan gitu maksudnya. Dan kita pun disebut mumkinul wujud, mungkin ada. Kita ini cuma mungkin ada. Kalau Allah wajibul wujud, Allah wajib ada. Mungkin itu karena apa? Kita didahului ketiadaan dan berakhir dengan kefanaan. Itulah kita. Yang sebegitunya mau dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dengan zatnya. Bil ghani bidzat, dibandingkan dengan yang maha kaya dengan zat. Al-qadir bidzat, alladzi ghinahu wa qudratahu, yang kekayaan dan kekuasaan kemampuannya, wa mulkuhu, kekerajaannya, wa juduhu, dan kedermawanannya, wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhul mutlaq, at-tam, mutlak dan sempurna. Mutlak itu apa tadi? Tanpa batas, tak terikat, tanpa batas, itu mutlak. At-tam, sempurna. Min lawazimi dzatihi, itu dari konsekuensi zatnya. Sebagaimana zatnya sempurna, maka semua itu kelazimannya juga sempurna semua. Wa kaifa yusawwal 'abid bimalikil riqab? Bagaimana disamakan hamba dengan pemilik semua leher? Riqab ini perumpamaan untuk budak ya. Allah pemilik semua budak, semua selain Allah itu budak. Hamba semua. Abdun itu budak sama. Kita itu semuanya hamba Allah, abid. Bagaimana abid disamakan dengan pemilik abid gitu. Allah pemiliknya, Allah penguasanya. Kok ada orang menyembah abid? Ada orang menyembah makhluk, itu banyak sekali. Alladzi jami'u riqabil abid, di mana seluruh leher hamba tahta qabdatihi, di bawah genggamannya. Wa tau'u tadbirihi, dan ketaatan pengaturannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Maidah 17, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir
orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jelas ya, Allah menghukumi apa? Kafir. Orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, hukumnya kafir. Jadi ada orang Islam yang nggak rela dengan istilah itu, berarti nggak rela dengan Al-Quran, nggak ridho dengan hukum Allah. Terus kayak gitu mau minta surga Allah gimana caranya? Nggak suka dengan hukum Allah kok. Jadi kalau nggak suka dengan hukum Allah ya konsekuen, nggak usah minta surga gitu, nggak usah pengen masuk surga. Allah yang menghukumi mereka itu kafir. Qul katakan, faman yamliku minallahi syai'an, siapa yang memiliki dari Allah sesuatu, maksudnya perlindungan. Kalau Allah menimpakan musibah, siapa yang bisa membentengi diri? Siapa? In arada an yuhlikal masiha ibna Maryam, kalau Allah ingin membinasakan Al-Masih ibna Maryam, siapa yang bisa melindungi? Kok dianggap Allah? Itu makhluk biasa, bisa Allah binasakan. Wa ummuhu Isa bin Maryam dan ibunya. Wa man fil ardi jami'an, bahkan semua penduduk bumi Allah binasakan. Siapa bisa menghalangi? Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Dan bahkan di atas langit sekalian semuanya, milik Allah semuanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Allah mampu melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Kecuali yang mustahil. Ini orang aqlaniyun, filosof, ini suka main ngetes ya. Mau ngetes Allah. Allah bisa nggak menciptakan yang semisal dengan Allah? Ini ngetes namanya. Dan itu pertanyaan istihza ya, mengolok-olok. Wa min kamali ghinahu, dan diantara kesempurnaan kekayaan Allah, anna khazainas samawati, bahwa perbendaharaan langit dan bumi di tangannya semua. Wa najudahu ala khalqihi mutawasil, kedermawanan Allah, kemurahan Allah terhadap makhluknya itu bersambung tanpa henti. Antum pernah berhenti dari nikmat Allah enggak? Berarti jantung antum enggak bergerak lagi gitu. Tidak pernah. Nikmat ini enggak pernah berhenti. Dari setiap kita, berapa makhluk jumlahnya kita enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Enggak pernah berhenti. Ya. Kemurahan Allah kepada mereka semua enggak ada hentinya, tidak akan pernah berhenti. Ada orang yang menyamakan kasih ibu sepanjang apa? Sepanjang masa. Tak pernah berhenti bagai sang surya menyinari dunia. Surya aja berhenti kok kalau malam. Allah tidak pernah berhenti sama sekali memberikan karunia kepada hambanya. Mutawasilun ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang, seluruh waktu. Wa anna biyadihi sahaun fi kulli waqtin, di tangannya, wa anna yadaihi, kedua tangannya kedermawanan, saha ini juga kemurahan, kedermawanan setiap waktu. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah apapun yang di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid, sungguhnya Allah Maha terpuji, Maha kaya. Kemudian di antara kesempurnaan kekayaan Allah, annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqtin. Tuh lihat kemurahan Allah lagi. Kekayaan Allah dan kemurahannya ya. Karena Allah Maha kaya, maka Allah Maha murah. Apa kekayaannya? Allah menyeru, mengajak hambanya semuanya untuk minta kepada Allah setiap waktu. Silahkan minta sebanyak mungkin. Allah enggak kekurangan. Allah Maha kaya. Allah enggak capek melayani antum. Allah Maha sempurna. Tapi kita banyak yang meremehkan. Allah sudah datang setiap malam seperti malam terakhir, kita banyak yang meremehkan, tidak mau minta kepada Allah. Ini berarti sombong ya.
Orang-orang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah. Makanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kabulkan buat kalian. Wa man yastakbir an ibadatihi, dan orang yang sombong dari doa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk jahanam dengan hina. Sombong enggak mau berdoa. Wa ya'iduhum 'inda dzalika bil ijabah. Tidak hanya menyuruh berdoa, tapi Allah menjanjikan ketika itu dengan pengkabulan saat berdoa. Kalau berdoa Allah kabulkan. Mahma'adu masu'al, betapa besarnya permintaan, betapapun besarnya permintaan. Mau minta apa terserah. Tapi jangan yang mustahil ya. Minta jadi nabi ya enggak bisa. Wa ya'muruhum bi'ibadatihi, kemudian Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepadanya. Wa ya'iduhumul qabul, dan Allah juga menjanjikan pengkabulan. Silakan beribadah sebanyak mungkin, Allah beri pahala, enggak kekurangan Allah pahala itu. Allah enggak kehabisan modal untuk ngasih pahala antum. Banyak itu juragan kehabisan modal ngasih gaji kepada karyawannya. Gaji. Loh kok habis, bangkrut berarti. Allah enggak kehabisan modal gaji antum. Ngasih pahala antum sebanyak-banyaknya. Amal kecil dibalas dengan sebesar-besarnya. Itulah asyakur, yang maha mensyukuri Allah Ta'ala. Jadi amal antum tuh kecil banget sebenarnya, tapi balasannya tanpa batas. Berapa besarnya itu tanpa batas, enggak ada yang bisa ngukur. Kemudian wal isaba, ya, menerima dan Allah memberi pahala. Wa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadli, Allah itu maha luas karunia-Nya, jazilun nawali, maha banyak, bisa dibilang maha enggak sih, pokoknya sangat banyak gitu, sangat banyak pemberiannya. Wa qad atahum, dan sungguh Allah telah mendatangkan kepada mereka min kulli masa'aluhu, dari setiap apa yang mereka minta, bahkan enggak minta pun Allah kasih. Coba menurut antum lebih banyak menerima dari Allah dari yang antum minta atau yang enggak antum minta? Mana lebih banyak? Yang tidak kita minta lebih banyak. Kita minta apa sih paling? Jarang doa juga. Nah, kita enggak pernah minta jantung dikasih jantung, enggak minta hati dikasih hati. Coba Allah ngasih semua, enggak pernah kita minta. Ya, minta sehat juga dikasih sehat. Kadang-kadang pas sakit baru minta sehat. Pas sehat nggak pernah minta sehat. Padahal itu Allah beri setiap hari. Setiap hari Allah kasih oksigen, setiap hari Allah kasih air, setiap hari Allah kasih makan. Coba sebanyak itu pemberian Allah, kita nggak pernah bersyukur. Kita nggak berterima kasih kepada Allah. Tidak merasa utang jasa gitu. Itulah kebodohan. Kemudian wa'atahum kullama araduhu wa tamannauhu, Allah memberi mereka setiap apa yang mereka inginkan dan mereka angankan. Inginkan dan angankan, semua diberi oleh Allah. Makanya jangan cuma ingin dunia ya, rugi. Kita ingin akhirat itu. Kita berangan gitu, angan-angan yang dibuktikan amal tapi bukan cuma mimpi. Mengangankan akhirat tuh, bercita-cita akhirat. Silakan berharap akhirat, berdoa minta akhirat itu, minta surga yang paling tinggi. Kemudian wa min kamali ghinahu, di antara kesempurnaan kekayaan Allah, annahu law ijtama'a ahlus samawati, kalau bersatu seluruh penduduk langit dan bumi, wa awwalu al-khalqi wa akhirihim wa akhiruhum, awal makhluk dan yang akhirnya, di satu tempat, fi sa'idin wahid, di satu dataran. Fasa'aluhu, kemudian minta kepada Allah, kullama ta'allaqat bihi matalibahum, semua yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Fa'atahum, kemudian Allah berikan mereka semuanya. Su'lahum, permintaannya. Lam yangkus dari kami ma'indahu, itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari karunia. Tidak mengurangi, coba. Kecuali, ya pasti berkurang ya. Kecuali hanya seperti apa? Tetesan air yang jarum yang dicelupkan ke laut, kemudian ada air itu netes. Itu saja diambil dari laut samudra yang luas tuh. Masya Allah, sedikit kali.
Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum," seandainya awal kalian dan akhir kalian, sampai akhir itu, bukan cuma dan ya, sampai akhir. "Wa insakum wa jinnakum," manusia kalian dan jin kalian, kerahkan semuanya. "Qamu fi sa'idin wahid," berdiri di satu tempat. "Fasa'aluni," kemudian semuanya minta kepadaku. "Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu," aku berikan semua insan permintaannya. Maka insan di sini mencakup jin dan manusia ya. Insan itu mencakup jin juga. "Mana qasadzalika mimma indi," itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kecuali kama yang kusul mihyat idza urkhilal fil bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum ya ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Nah itu perbandingan ya. Perbandingan pun hanya pendekatan. Sejatinya lebih kecil dari itu lagi. Wa min kamali ghinahu, kemudian diantara kesempurnaan kekayaan Allah Al-Azim yang maha agung, alladzi la yuqadiru qadrahu, yang tidak bisa mengukur kadarnya, kadar keagungannya. Wala yumkin wasfuhu, dan tidak mungkin mensifatinya. Ma yabsutuhu, adalah apa yang Allah bentangkan tabaraka wa ta'ala ala ahlil iman, bagi orang yang beriman, fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan, min sunufil ladzati, dari berbagai macam kelezatan, wa anwa'in ni'am, dan berbagai variasi nikmat, wa atayyibal minan, dan kebaikan-kebaikan anugerah. Mimala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di hati manusia. Coba itu berapa ngitungnya? Karunia Allah yang maha luas, luar biasa. Itulah kekayaan Allah Ta'ala. Di dunia ini cuma sedikit. Rahmat Allah itu 100, Allah ciptakan 100 rahmat, 1 dibagi rata untuk penduduk bumi semuanya sampai kiamat, 99 disimpan di surga. Itu pun perbandingan saja, pendekatan, karena surga itu tanpa batas. Karunia tanpa batas yang gak bisa diukur. Gak ada matinya di sana. Dan terus Allah beri karunia itu, gak berhenti Allah memberi karunia kepada penduduk surga. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka dari kesejukan mata, kenikmatan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi harus beramal ya. Kalau cuma berilmu nggak bisa masuk surga. Faman arafa rabbahu, maka siapa yang mengenal Rabbnya bihadal wasfi, dengan sifat yang seperti ini yang agung, arafa nafsahu, dia akan tahu diri. Jadi begitu dalam Islam ya. Islam itu mengajarkan kenalilah Allah, maka Anda akan kenal diri sendiri. Kalau tasawuf kebalik. Tasawuf memang suka kebalik. Tasawuf itu bilang apa? Kenalilah dirimu maka kamu akan kenal Tuhanmu. Kebalik. Kalau dalam Quran kita disuruh mengenal Allah, maka kamu akan kenal diri. Kalau kamu melupakan Allah, kamu akan lupa diri. Hati-hati jangan sampai nggak kenal Allah. Man arafa rabbahu bil ghina, siapa yang kenal Allah dengan kekayaannya yang mutlak, arafa nafsahu bil faqr al mutlak, maka dia tahu dirinya itu fakir mutlak gitu. Masya Allah, fakirnya tanpa batas. Wa man arafa rabbahu bil qudrah at-tamah, siapa yang kenal Rabbnya dengan kemampuan yang sempurna, maka dia kenal dirinya dengan kelemahan yang sempurna. Jadi sama-sama sempurna ya, tapi berlawanan. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, siapa yang tahu Rabbnya dengan keperkasaan yang sempurna, dia tahu dirinya dengan maskanah at-tamah. Maskanah itu ya kehinaan, kemiskinan, kehinaan. Allah perkasa sempurna, kita miskin sempurna. Wa man arafa rabbahu bil ilm, siapa yang tahu Rabbnya dengan ilmu yang sempurna dan hikmah yang sempurna, arafa nafsahu bil jahl, dia tahu dirinya itu bodoh. Wa ilmul abdi biftiqarihi ilallah, dan pengetahuan hamba
terhadap rasa butuhnya kepada Allah Ta'ala, alladhi huwa thamratu hadil ma'rifah, yang dia merupakan buah dari pengetahuan ini, huwa unwanus sa'adatil abd, dia adalah alamat tanda kebahagiaan hamba, wa falahihi, dan kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Itulah hamba yang tahu diri. Jadi kalau kita kenal Allah betul, kita akan tahu siapa kita. Kita ini sangat hina, kita sangat lemah. Makanya tidak ada kesombongan bagi orang yang kenal Allah ya. Orang sombong itu karena nggak kenal Allah. Dia merasa besar, dia merasa tinggi, merasa hebat, padahal itu titipan Allah gitu kan. Bodoh ya. Bodoh terhadap Allah, maka bodoh terhadap diri sendiri. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.